stasiun 6 Ya, bisa dimulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fillah, ibu-ibu jamaah majelis taklim Masjid Ki Ageng Gribik, Kota Malang, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Ki Ageng Gribik, Kota Malang, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya kita hidayah taufik, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang munkar, mana yang halal, mana yang haram, mana itu tauhid, mana itu syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Semuanya adalah karena hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan kita tidak akan pernah mampu, tidak mungkin bisa melaksanakan atau melangkahkan kaki ke salah satu rumah Allah ini, Masjid Ki Ageng Gribik, Kota Malang ini, untuk menuntut ilmu, jika tidak karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang menuntun kita sehingga kita berada di majelis ini untuk menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengaruniakan nikmat-nikmatnya kepada kita, dan kita dijadikan oleh Allah hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut. Selain itu, ibu-ibu sekalian, nikmat sehat, nikmat afiat,
nikmat diselamatkan dari bala, dari musibah, nikmat diberikan kemudahan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi. Saya yakin yang namanya wanita, apalagi dia seorang istri, ditambah lagi dia seorang ibu rumah tangga, pasti kesibukannya luar biasa. Namun ternyata di tengah-tengah kesibukan ibu-ibu sebagai istri dan ibu rumah tangga, ibu masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk sejenak, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan amalan ini adalah amalan yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu majelis taklim Masjid Ki Ageng Gribik rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kita seperti biasa di Kamis pekan yang pertama. Pembahasan kita adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Usama Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Beliau adalah salah seorang murid senior dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau, salah satu karya beliau yang menjadi topik pembahasan kita setiap Kamis pekan yang pertama adalah Mubtilatul A'mal fi Daw'il Qur'anil Karim wa Sunnah As-Sahihah Al-Mutahharah, yaitu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kitab ini dengan terjemahan bebas, penyebab rusaknya amal menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Menurut catatan saya, terakhir kita telah menuntaskan perusak atau penyebab rusaknya amal yang pertama, pembatal amal yang pertama, yaitu syirik, menyekutukan Allah. Itu sudah tuntas. Kalau tidak salah pertemuan kita terakhir saya juga sudah menyinggung tentang sirik-sirik yang terjadi di negeri plus 62, betul ya? Sirik yang dianggap tradisi di negeri plus 62, betul? Baik, sehingga pagi hari ini kita akan memasuki pembatal amal atau penyebab rusaknya amal soleh yang kedua, yaitu riya. Baik, sebelum materi kita berjalan lebih jauh, maka sebagai kata pengantar, saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada ibu-ibu sekalian bahwasannya salah satu penyakit hati yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang awam, penyakit hati yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang ada di pasar, tidak saja menimpa kepada orang-orang yang ada di jalanan, tetapi penyakit hati yang satu ini juga menimpa kepada para thalabatul ilmi, para penuntut ilmu. Bahkan penyakit ini juga bisa menimpa kepada para dai, para ustadz, para kiai. Biasanya ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yaitu yang namanya riya, pamer amal, entah itu karena gelarnya, entah karena keilmuannya, dan seterusnya. Bisa jadi orang itu terjangkit penyakit yang satu ini. Hampir penyakit ini menimpa kepada semua orang, kecuali para nabi dan para rasul. Mereka diselamatkan oleh Allah dari penyakit hati yang satu ini, yaitu ar-riya. Ibu-ibu majelis taklim Masjid Ki Ageng Gribik rahimani wa rahimakumullah, penyakit yang satu ini ibu-ibu sangat berbahaya. Kenapa? Karena sifatnya adalah
lembut, samar-samar. Tetapi dampak atau bahaya yang ditimbulkannya sangatlah besar, luar biasa. Kenapa kok penyakit ini bersifat lembut? Karena bersarang di hati, makanya nggak kelihatan. Tempatnya itu ada di hatinya. Ingin pamer, ingin menunjukkan amal, dan seterusnya, ya. Maka tempatnya adalah di hati. Sehingga seseorang itu tidak merasa, ibu-ibu sekalian, kalau terserang penyakit yang satu ini, ya. Orang itu kadang-kadang nggak terasa kalau dirinya itu riya, ya. Bahkan kadang-kadang mau taklim aja kirim status lagi UTW taklim, ya. Supaya orang lain tahu yang membaca statusnya kalau dia mau menuntut ilmu. Ketika tawaf mengitari Ka'bah, selfie, lalu kemudian dikirimkan ke statusnya supaya orang tahu kalau dia lagi umrah, supaya orang tahu kalau dia lagi haji, dan seterusnya. Apa manfaatnya? Menunjukkan amal. Inilah penyakit riya. Alhamdulillah Ustaz, semenjak saya itu rajin puasa Senin Kamis, semenjak saya rajin puasa Senin Kamis, menunjukkan amal. Apa manfaatnya? Ustaz lihat masjid ini? Ya, saya lihat. Dari atas Ustaz ya, sampai ke bawah Ustaz. Iya, semuanya ini saya Ustaz. Masya Allah. Riya, pamer. Penyakit yang satu ini Bu, lembut. Kenapa? Karena tempatnya di hati. Makanya orang itu tidak merasa kalau dia terserang penyakit yang satu ini. Makanya karena dampaknya sangat luar biasa, perlu kita kaji penyakit yang satu ini, yaitu penyebab rusaknya amal soleh yang nomor 2, ar-riya, pembatal amal yang nomor 2, riya. Baik ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, agar kajian kita tertata dengan baik, ya, tertata dengan baik, maka materinya saya bagi menjadi 2 bagian. Selalu begitu kan? Selalu kita bagi 2. Masih ingat Bu, dibagi 2 itu apa Bu? Seperti kajian sebelumnya tentang syirik, pembatal amal yang pertama. Yang pertama tentang apa biasanya? Betul, dalil-dalil yang berbicara riya itu bisa merusak amal soleh. Nah, gitu. Jadi selalu dibagi 2 materinya. Terus yang nomor 2 adalah penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Nah itu. Lah nanti penjelasannya panjang. Mudah-mudahan waktunya cukup. Mudah-mudahan. Baik ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kita langsung masuk saja pembahasan tentang pembatal amal yang kedua, penyebab rusaknya amal soleh yang kedua, yaitu riya. Kita bagi 2. Yang pertama, dalil-dalil yang berbicara bahwasanya riya dapat merusak amal soleh. Di mana dalilnya? Dalilnya 2. Saya kasih 2. Lu kok cuma 2? Sebenarnya banyak. Nanti yang banyak itu belakangan aja. Artinya materi berikutnya, ya, pembahasan berikutnya. Saya kasih 2 saja. 1 dalam Al-Quran, yang 1 ada di hadis Nabi. 1 ada di Al-Quran, yang 1 ada di hadis Nabi. Nah, jadi ada 2 dalil Bu, 2 dalil yang menunjukkan riya itu bisa merusak amal soleh. Di mana dalilnya? Dalil yang pertama. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayatnya 264. Al-Baqarah ayatnya 264. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a
Wahai orang-orang yang beriman, Perhatikan baik-baik ayat ini ibu-ibu sekalian. Lanjut. janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Baik. Janganlah kamu merusak pahala sedekahmu dengan menyakiti hati perasaan si penerima. Terus kemudian, Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer. nah, orang yang menginfakkan hartanya karena riya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita, yaitu janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Menyebut-nyebutnya ini tunda-tunda. Ini nanti insya Allah kalau memang hari ini tuntas materinya tentang riya, maka bulan depan kalau Allah pertemukan kita kembali, maka pembatal amal, perusak amal yang nomor 3 itu adalah menyebut-nyebut. Ya ini ayatnya nanti. Ya ini nanti masuk nomor 3. Tetapi hari ini kan yang kita bahas tentang riya, karena riya juga masuk di ayat ini soalnya. Baik. Jadi janganlah kamu merusak pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya, undang-undang, mengungkit-ungkit. Kamu itu kalau tidak karena saya, hidupmu tidak mungkin begini. Ya, semua ini karena saya. Nah, menyebut-nyebut amal soleh. Apalagi ada orang tua berkata, mama kurang apa sama kamu nak? Ya, mama kurang apa? Apa kurangnya mama sama kamu? Kau minta apapun tak mama turuti. Tapi apa buktinya? Unda-tunda. Semua yang diberikan ke anaknya diunda-tunda. Ya habis amalnya. Ya. Oleh karena itu jangan ungkit-ungkit, jangan unda-tunda. Ya. Lalu kemudian dan menyakiti perasaan penerima. Lanjut, ulang lagi seperti orang. Ulang lagi. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Bagaimana Allah memberikan perumpamaan lenyapnya amal solehnya itu, Ibu? Silakan. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin. Sambil dibayangkan ibu-ibu ya, diumpamakan oleh Allah seperti batu yang licin. Lanjut Ibu, di atasnya. Yang di atasnya ada debu. Terus. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Lebat. Terus. Maka tinggallah batu itu licin lagi. Nah, seperti batu licin yang di atasnya ada tanah atau debu, lalu tertimpa hujan lebat, hujan deras, maka menjadi hilanglah tanah itu atau debu itu dan menjadi licinlah kembali batu tersebut. Seperti itulah amal solehnya orang yang riya, habis dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Rugi, sudah capek-capek beribadah, ternyata nanti di hari kiamat yaitu zon, tidak mendapatkan apa-apa ganjaran di sisi Allah Azza wa Jalla. Teruskan, lanjut. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Jelas sekali kan? Tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang telah mereka kerjakan, tidak mendapatkan pahala. Terus. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Baik, ayat ini ibu-ibu sekalian, Al-Baqarah 264 ini mengandung dua pelajaran. Mengandung dua pelajaran. Ya. Kalau mau mencatat di aja ya, di buku tulis saja ya. Jangan ditulis di dalam Al-Qur'annya, jangan. Sebab ada sebagian para penuntut ilmu itu Al-Qur'annya itu ada banyak coretannya. Jadi Al-Baqarah 264 sampingnya itu langsung dikasih tanda. Ayat ini mengandung dua pelajaran. Kecil-kecil, nggak boleh. Tidak boleh satu pun menyertakan tulisan apapun di mushaf. Haram hukumnya, nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Tidak boleh. Meskipun stabil. Nggak boleh. Tidak ada satu pun. Jangan meletakkan apapun di dalam mushaf. Loh, kalau Android Ustaz, aplikasi Quran di Android lain soal itu kan bukan mushaf. Ya. Maka dalam hal ini jangan meletakkan, maka di kertas tersendiri saja. Baik. Ada dua pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 264 ini. Yang pertama, pelajaran pertama, di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang amalan-amalan penghapus pahala, perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus pahala. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang beberapa perbuatan yang bisa menghapus pahala.
Apa saja itu? Satu, mengungkit-ungkit, undat-undat, mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebut sedekah yang ia berikan. Ini ungkit-ungkit, undat-undat. Dua. Yang kedua, menyakiti orang yang menerima sedekah, menyakiti orang yang menerima sedekah. Seseorang memberi sedekah kepada si fulan. Sudah, si fulan misalnya ini dia membutuhkan kepada si A. Lalu kemudian si A membantu si fulan itu. Lalu si A berkata, masa kami itu selalu minta gini terus ya? Apa kami itu tidak kurang-kurang? Tidak malu tak kami itu minta terus kayak begini? Menyakiti perasaan si penerima. Kau mau ngasih-kasih, kalau tidak mau ngasih selesai. Jaga di sana. Gak usah, orang ini butuh soalnya. Ya seperti itu. Oleh karena itu, maka menyakiti orang yang menerima sedekah ini juga merusak amal soleh. Yang ketiga, bersedekah karena riya. Jadi sedekahnya itu karena riya. Karena namanya diumumkan, maka sedekahnya besar. Tapi kalau tidak diumumkan, ya kecil sedekahnya. Ya. Jadi kalau semakin diumumkan sedekah dari ibu fulana sebesar sekian rupiah, ya mari kita doakan mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah. Gak usah disebut, gak usah. Apalagi kalau hari Jumat disebutkan sedekah dari bapak ini. Monggo sarang-sarang mau suratul Fatihah. Mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah, kirimkan. Sayyidulillahi walahumul Fatihah sampai terakhir waladhdallin amin. Datang sumbangan dari bapak ini, bacakan lagi Al-Fatihah. Tak perlu. Maka yang seperti ini tidak diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersedekahnya karena riya. Kalau dilihat orang besar, ya, tetapi kalau tidak dilihat orang kecil. Idul kurban sesaat lagi. Ya bilang, Ustaz, lihat itu Ustaz, kurban itu Ustaz, hewan sapinya Ustaz. Oh iya, saya lihat. Ustaz lihat yang paling besar itu sendiri. Oh iya, itu kurban saya Ustaz. Itu kurban saya. Ya, kate urunan Ustaz, ijen. Masya Allah, lengkap riaknya. Ya, paket. Ibu-ibu sekalian, bersedekah karena riya. Ya. Karena riya. Baik. Masjid ini Ustaz kalau tidak tak urus Ustaz, waduh, ya. Kalau pengurus dulu itu Ustaz, waduh sudah semerawut. Semenjak saya pegang kepengurusan majelis taklim ini, rapi Ustaz, tertata dengan baik. Semenjak saya pegang. Banyak nggak model-model kayak gini? Ya, banyak. Ya, bersedekah karena riya. Terakhir yang keempat, amalan penghapus pahala ini, perbuatan yang bisa menghapus pahala adalah tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Bu, maaf, iman kepada Allah itu rukun iman nomor 1. Iman kepada hari akhir itu rukun iman nomor 5. Itu. Ibu-ibu kalau baca Al-Quran, semua ayat di Quran, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir itu mesti gandengan, nggak mungkin dipisah. Bahkan hadis Nabi itu banyak yang menjelaskan mesti bergandengan. Contoh hadis Nabi, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifa. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu-tamunya. Nabi bilang lagi, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, lo gandengan lagi, hendaklah dia berkata yang baik, kalau nggak bisa diam. Banyak semua ayat Quran. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib
Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Mesti gandengan. Sama persis seperti sholat dengan zakat. Mesti bergandengan ayatnya. Wa aqimus sholat. Nggak mungkin dipisah ya, nggak mungkin. Makanya salah satu diingkari batal imannya. Pahala kebajikannya dihapus oleh Allah. Mengingkari Allah, ya, maka pahalanya terhapus. Mengingkari hari kiamat, pahalanya terhapus. Makanya salah satu tadi di ayat Al-Baqarah 264 adalah disebutkan mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ini ada 4 amalan. Satu ayat ada 4 amalan penghapus pahala. 4 amalan penghapus pahala. Satu ayat ini. Sekarang pelajaran yang nomor 2 dari Al-Baqarah ayat 264. Kan tadi pelajaran pertama, betul ya? Pelajaran yang kedua, bukan dalil kedua loh, bukan. Pelajaran yang kedua, di dalam ayat ini Allah memberikan perumpamaan bagi orang yang berinfak disertai riya. Dalam ayat ini Allah memberikan perumpamaan bagi orang yang berinfak disertai dengan riya. Apa bro tadi perumpamaannya? Seperti tanah di atas batu licin yang tertimpa hujan, sehingga menjadi licinlah kembali batu itu. Artinya amalnya lenyap tak berbekas. Jadi dalam ayat ini Allah memberikan perumpamaan. Nanti bahasanya diringkas sendiri aja Bu. Apa perumpamaannya yang Allah berikan bagi mereka yang berinfak disertai dengan riya? Seperti tanah di atas batu licin yang tertimpa hujan lebat. Tanah di atas batu licin yang tertimpa hujan lebat, sehingga menjadi licinlah kembali batu itu. Maksudnya apa? Menjadi licin kembali. Maksudnya lenyap tak berbekas. Seperti itulah amal solehnya seseorang. Sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, zikirnya, bacaan solawatnya, terus kemudian bacaan Al-Qurannya, semua amalannya itu lenyap. Termasuk bentuk baktinya dia kepada orang tua. Ya, loh, orang tua panjenengan itu ikut panjenengan. Ya iyalah. Ya ikut saya, mau ikut siapa orang tua saya? Dia seorang diri. Ya, lah kalau tak tinggal kan ya sendirian saya malah khawatir, gak tenang. Makanya ya tak ikut sama saya. Bayangkan, ini sudah kesalahan pertama. Orang tua ikut sama saya, itu kalimat yang salah. Kalimat yang salah. Yang kedua, ya saya semuanya yang ngeramuti orang tua. Mulai mandikan, saya semuanya yang ngeramuti orang tua. Ria. Ya, habis. Nol. Emang kan? Gak capek-capek ngerawat orang tua nih. Butuh kesabaran. Apalagi orang tuanya baperan lagi. Waduh. Ya, tersinggungan balik kayak anak kecil lagi. Ya, seperti itu. Wah, ya habis amalnya. Makanya sabar, gak usah pamer amal, cukup hanya Allah yang tahu. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi amalnya lenyap tak berbekas. Kita lanjutkan. Sekarang dalil nomor 2. Jadi dalil nomor 1 tadi ada di mana dalilnya? Al-Baqarah ayat berapa? 264. Sekarang dalil kedua, hadis Nabi. Di situ alhamdulillah ada kitabnya Sahih Targhib. Minta tolong yang jilid 1. Hari ini jilid 1 aja. Nomornya 29. Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 29. Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 29. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini riwayatnya Al-Baihaqi ya. Kita dengarkan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala man ra'a bi syai'in fid dunya min amalihi wa kalahu Allahu ilaihi yaumal qiyamah wa qala undur
Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, Silakan. barang siapa yang memamerkan sesuatu dari amalnya di dunia, Siapa yang pamer amal, memamerkan amalnya ketika di dunia, maka Allah akan mewakilinya kepada orang yang mewakilkannya, bukan mewakili. mewakilkannya kepada orang yang melihatnya itu pada hari kiamat Dan berfirman, apa kata Allah? lihatlah, apakah orang ini dapat memberimu sesuatu? Terus, dan sampai di situ. Jadi nanti di hari kiamat, ibu-ibu sekalian, orang yang semasa hidupnya ketika di dunia itu suka pamer, sholatnya dikhusyuk-khusyukan karena dilihat mertua. Ya, jadi kalau nggak dilihat orang, sholatnya itu surat favoritnya Inna Atoina dan Qul Huwallahu Ahad. Jadi kalau nggak dilihat orang, tapi karena dilihat orang atau dilihat mertua ini ya, mertua, ya, maka sholatnya dikhusyuk-khusyukkan, diperbagus kayak 20 tahun hidup di Mekah. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Baqarah. Rakaat kedua Ali Imran. Masya Allah. Senengi duwe mantu koyo ngene, dilem sama mertuanya. Karena ria sama nanti dalam hadis yang tadi ibu dengarkan, mertuanya dihadirkan, lalu kemudian Allah berkata kepada orang yang ria ini, mintalah kau pahala kepada dia. Kau kan beribadah bukan karena aku, kau kan khusyuk sholatmu karena dia, minta pahala sama dia. Apakah dia bisa ngasih pahala sama diri? Digitukan oleh Allah. Jangan minta sama aku, karena kau beribadah karena orang itu, minta pahala sama dia. Ya ini tadi hadisnya yang dibaca tadi. Ini menunjukkan kepada menunjukkan kepada kita ibu-ibu sekalian bahwasanya orang yang melakukan perbuatan riya tidak mendapatkan pahala apa-apa, dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang kita akan bahas materi yang nomor 2. Apa Bu yang nomor 2? Kan kita bagi 2 ini materi tentang riya ini. Yang pertama dalil-dalil, yang nomor 2 apa? Penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Bu, untuk penjelasannya ada 8 poin Bu. Banyak ini. Ada 8 poin. Ada 8 poin. Yang pertama ibu-ibu, yang pertama, mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama yang akan kita jelaskan, definisi riya. Definisi riya. Apa riya itu artinya? Yang kedua yang akan kita bahas, yang kedua adalah bentuk-bentuk riya. Nah ini nanti masuk contoh-contohnya Bu, nanti masuk ke contoh-contohnya ya. Bentuk-bentuk riya. Ya. Yang ketiga adalah macam dan perbuatan syirik. Macam-macam perbuatan, macam-macam dan perbedaan syirik. Itu maksud saya. Macam-macam dan perbedaan syirik. Syirik itu macamnya ada berapa, perbedaannya apa? Itu nanti kita akan bahas. Loh kok tembus ke syirik? Iya, karena riya ini termasuk syirik kecil. Makanya nanti kita bahas syirik itu dibagi berapa, ya. Terus nama-namanya apa saja syirik itu. Nanti ada syirkul khafi, syirik saroir, ya, syirkul asghar, macam-macam. Terus bedanya apa? Macamnya apa, perbedaannya apa? Itu materi nomor 3. Materi yang nomor 4, poin keempat yang akan kita bahas, tanda-tanda orang terkena riya. Tandanya orang terkena riya. Nah, ibu-ibu kalau hafal nanti materi yang nomor 4 ini, khususnya nomor 4 ini, yaitu tanda-tandanya, maka ibu-ibu bisa dijadikan tolong ukur barometer. Berarti saya ini riya ya, berarti saya ini gak riya. Nah seperti itu, karena nanti ada tanda-tandanya. Kenapa ya saya itu kalau di depan orang banyak semangat ibadah, tapi kalau sendirian kok males? Oh berarti saya ini kena penyakit riya berarti. Ada tandanya nanti.
untuk mendeteksi saya ini riya atau bukan. Ada nanti barometernya, tanda ragu-ragunya, tanda-tanda riya. Nomor 4, nomor 5. Hukum riya, hukum penyakit riya. Apa hukumnya? Dosa kecil atau dosa besar? Nanti kita akan bahas. Jangan dijawab sekarang. Itu nomor 5. Nomor 6, keadaan orang yang terkena riya. Keadaan orang yang terkena riya. Macam-macam Bu keadaannya. Ada orang itu Bu ketika beribadah terkena penyakit pamer. Itu mulai dari awal ibadah. Contoh, tak kasih contoh. Mau sholat, mau takbiratul ihram, dalam hatinya sudah kepingin dilihat orang. Dalam hatinya ini, Allahu Akbar. Itu katanya para alim ulama. Maka dari misalnya zuhur 4 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sebelum takbiratul ihram, dalam hatinya dia kepingin yaitu sholatnya diperhatikan, apalagi sholat yang dikeraskan, maghrib isya subuh maghrib isya, pengen bacaannya itu didengarkan orang, pengen disebut qori dan seterusnya. Dari awal sudah lihat, maka itu sholatnya nggak diterima oleh Allah. Ya sholat itu yang dia lakukan itu. Yang parah itu Bu, yang bahaya itu kalau riya itu muncul di tengah-tengah, bukan di awal. Sholat maghrib 3 rakaat, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Awalnya biasa, Ar-Rahmanir Rahim, biasa. Begitu rakaat kedua, surat yang dia pilih bukan surat pendek, yang panjangkan, karena dia merasa ada orang yang melihat atau mungkin tokoh atau siapapun yang memantau dia, melihat dia, maka diperpanjang ayat-ayatnya. Berarti riyanya muncul di tengah-tengah. Maka itu yang diterima oleh Allah rakaat pertama. Sedangkan rakaat yang kedua dan rakaat yang berikutnya yang ketempelan dengan riya dan diterima oleh Allah. Makanya jangan kaget kalau Nabi pernah mengatakan ada orang itu setelah sholat ganjaran pahala sholatnya cuma 1/10, 1/10. Ada yang 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3. Mentok terakhir. Nabi mengatakan 1/3 dan Nabi tidak mengatakan 1/2, 50%. Tidak ada. Kenapa? Bisa jadi sholatnya tidak khusyuk, bisa jadi ketika sholat dia mengingat sesuatu di luar sholat, bisa jadi ketika sholat dia nggak fokus dengan bacaannya, mengantuk, bisa jadi ketika sholat riya, yaitu pahalanya terus berkurang, sehingga nggak sempurna sholatnya. Itu yang bahaya. Lah kalau riyanya itu di akhir ibadah besar, habis salam, habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ya nggak ada efeknya. Mau riyanya setelah ibadah, ya itu. Jadi nggak ngefek. Yang bahaya itu di awal, yang lebih bahaya lagi di tengah-tengah. Mau sodako awalnya 50.000, tapi karena dilihat oleh orang banyak, nambahin 100. Yang 50.000 diterima oleh Allah, yang sodakonya selebihnya diterima oleh Allah karena ketempelan riya. Itu loh di tengah-tengah. Masuknya itu dia di tengah-tengah. Hati Bu, berat, menjaga hati ini berat, ya. Menjaga hati ini berat. Jagalah hati, jangan kau nodai. Apa itu Bu? Kira-kira kita lanjutkan. Itu nomor berapa tadi? Nah, nomor 7. Topik yang ke-7, terapi agar selamat dari riya. Ada terapinya. Gimana Ustaz? Orang itu supaya selamat dari riya itu gimana? Supaya tidak suka pamer, ya. Nanti makan di mana, selfie, difoto, di-share, ya. Makan di sini, lagi jalan-jalan ke mall, share lagi, ya Allah, ya. Seperti itu, macam-macam, ya. Nanti pas ada apa begitu, pakai kertas atau apa, sudah ada tulisannya sambil begini, aduh. Ya. Apa yang gak ada manfaatnya gitu, ya. Gak ada manfaatnya. Baik, kita lanjutkan yang terakhir, yang ke-8. Betul ya, apa ya? Yang ke-8 adalah beberapa perkara yang bukan termasuk riya.
beberapa perkara yang tidak termasuk riya. Loh mas, mau kemana? Loh, kok enggak ke masjid mas? Saya khawatir riya Ustaz kalau ke masjid karena dilihat orang. Ya enggak benar. Itu seperti itu. Loh ibu kok di rumah saja, kok enggak ikut taklim? Kan enak, mendingan ikut taklim. Saya takut riya Ustaz karena saya pergi itu taklim itu dilihat banyak orang. Ini nggak masuk, ini yang kayak begini, ya seperti itu. Nanti kita lihat, ya. Sekarang kita bahas yang keberapa? Satu. Yang pertama. Apa tadi yang pertama? Definisi riya. Ibu-ibu sekalian, riya adalah riya berasal dari kata kerja bahasa Arab ro'a. Ro'a. Jadi riya berasal dari kata kerja dalam bahasa Arab ro'a, yang artinya memperlihatkan. Nah itu. Adapun menurut pengertian istilah, definisi istilah, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsir Al-Qurtubi. Beliau rahimahullah berkata, tolong didengarkan aja definisi dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Saya bacakan teks Arabnya, nanti terjemahnya. Riya itu, kata beliau, haqiqatur riya talabu ma fid dunya bil ibadah wa asluhu talabul manzilati fi qulubin nas. Apa kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah? Hakikat riya itu adalah mencari apa yang ada di dunia dengan beribadah. Ya, mencari apa yang ada di dunia ini dengan ibadah. Dan pada asalnya ia mencari posisi tempat di hati manusia. Ia mencari posisi di hati manusia. Ia mencari tempat di hati manusia supaya disebut orang alim, supaya disebut orang yang dermawan, supaya disebut orang yang tawadhu, supaya disebut orang yang rajin menuntut ilmu, rajin ibadah, supaya disebut orang yang ahli tahajud, macam-macam. Intinya dia melakukan ibadah itu ingin mencari posisi di tempat di hati manusia, bukan menggapai pahala dari Allah, tapi mencari tempat di hati manusia. Intinya itu orang riya itu. Dan biasanya gandengannya riya ini saudara kandungnya riya, namanya sum'ah. Ini saudara kandung ini. Apa bedanya Ustaz? Kalau riya memakai alat indera mata, sedangkan kalau sum'ah memakai alat indera pendengaran. Kalau riya ingin dilihat orang, kalau sum'ah amalnya ingin didengarkan orang. Seperti itu. Ya, jadi apa ini? Undangannya jangan hari ini, Bu ya, jangan hari ini. Ya, lo kenapa? Saya itu sudah rutin puasa Senin Kamis. Ya, undangannya jangan hari ini ya. Itu lo kenapa? Panjenengan repot pada bisa hari ini. Saya itu sudah rutin Bu puasa Senin Kamis. Khawatirnya nanti kan apa ini nggak bisa menyantap hidangan yang telah disajikan sama kita. Kalau kita itu diundang seorang diri, pas kita lagi puasa sunnah loh ya, bukan puasa wajib, puasa yang sunnah Senin Kamis, Ayyamul Bid. Kalau seorang diri batalkan, sudah nggak usah ngomong, langsung batalkan. Tapi kalau undangannya itu bukan kita saja, tetapi banyak orang, jamaah yang lain, maka nggak usah dibatalkan, teruskan, karena hidangannya masih banyak orang lain yang akan menyantap hidangan tersebut, ya. Maka supaya orang itu tidak kecewa, maka masih banyak yang lainnya untuk menikmati hidangan tersebut. Maka dalam hal ini nggak perlu dia mengatakan saya itu kalau Senin Kamis itu biasa puasa, ya seperti itu, ya.
Bu, pagi loh, undangannya jam 8. Oh, coba jam 9. Loh, kenapa? Undangannya ini pagi, Bu. Kalau kesiangan nanti jamaahnya. Saya tuh jam 8 itu biasa sholat duha soalnya. Halo, sholat duha. Bu, ria ini luar biasa. Hati-hati ya. Baik, jadi kalau ria memakai alat indera penglihatan, kalau sum'ah memakai alat indera pendengaran. Bedanya kalau ria tadi ingin dilihat orang, sedangkan kalau sum'ah beramal supaya diperdengarkan kepada orang lain. Ada yang tanya, lah kalau sama ujub Ustaz, apa bedanya? Ria dengan ujub. Ria kan pamer amal, sedangkan ujub kan bangga diri. Bedanya apa Ustaz? Begini katanya para alim ulama, ria sama ujub ini bedanya. Katanya para alim ulama, orang yang terkena ria dan ujub, maka orang itu masuk kategori tidak merealisasikan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti surat yang dia baca Al-Fatihah itu setiap kali sholat itu cacat. Orang kena riya, kena ujub, itu menyelisih ayat itu. Loh kok bisa Ustaz? Tak jelaskan. Ibu-ibu kan tahu artinya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepadamu kami, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Orang yang terkena riya, maka dia iyyaka na'budunya cacat. Iyyaka na'budu itu kan artinya hanya kepada Engkau kami beribadah, sedangkan dia beribadah untuk orang lain, cacat. Sedangkan orang ujub bangga diri, bangga karena dia kaya, bangga karena dia mampu, dan seterusnya, bangga karena gelarnya, karena titelnya, dan seterusnya, maka dia telah menyelisihi ayat wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Seakan-akan orang ujub itu tidak butuh bantuan orang lain, karena dia bangga dengan dirinya sendiri. Makanya orang terkena dua penyakit ini, riya plus bangga diri. Bangga, pamer dengan gelarnya, pamer dengan ilmunya, bangga diri, maka Al-Fatihahnya cacat. Dia beribadah karena ingin dilihat orang, bukan karena Allah. Ya karena bulunya cacat. Yang satunya dia bangga diri karena hartanya, sugih. Ya, seakan-akan tidak butuh bantuan orang. Ujub. Maka yang seperti ini iyyaka nasta'innya cacat. Paham sampai di sini? Kita lanjutkan sekarang materi poin nomor berapa? 2. Lah nomor 2 tidak usah dicatat. Ini contoh-contoh. Nah ini menarik, ini contoh-contohnya. Yang nomor 2, bentuk-bentuk riya. Bentuk-bentuk riya. Bentuk riya itu Bu ada 5. Bentuk riya itu. Bentuk riya itu ada 5. Ya, yaitu riya dalam masalah badan. Riya dalam masalah badan. Riya dalam masalah badan. Contohnya Ustaz, nggak usah dicatat ya ini ya. Ini hanya sekedar contoh-contoh. Riya dalam bentuk masalah badan. Contohnya adalah kalau dilihat orang itu suka begini. Ya Allah, orang itu zikir terus. Bukan, itu utangnya itu. Supaya disebut orang yang zikir. Nanti kalau dilihat orang, dia dipantau orang, tangannya itu sudah begini. Atau pakai yang itu, kalau digital itu. Terus. Ya Allah, orang ini zikirnya banyak rupanya. Terus bunyi terus. Bukan, itu ngitungi wingi 200, 500, mari menarik arisan bukan cetek. Ada lagi orang yang riya dalam masalah badan. Ketika hari Senin atau Kamis atau Ayyamul Bid, jalannya
agak sempoyongan sedikit, bibirnya dikeringkan. Kenapa mas kok loyo? Masya Allah. Padahal sudah habis 2 piring. Masalah badan, ya seperti itu. Ya, ada lagi supaya apa? Supaya dikenal orang yang tawadhu, yang khusyuk, rajin sholat, dahinya dihitam-hitamkan, digosok itu. Digosok, ya sujudnya terus digosok-gosokkan supaya hitam, sehingga kalau dibuka pecinya, Masya Allah, orang ini rumahnya rajin tahajud, batu hiir. Padahal itu dibentuk-bentuk di tembok itu. Macam-macam orang riya itu, ibu-ibu sekalian. Masalah badan, ya banyak sekali contoh-contohnya. Ada lagi suaranya diparo-parokan. Suaranya yaitu diparo-parokan. Ya, seperti apa? Seperti orang yang alim, ya. Matanya dibuat cekung, ya, supaya kelihatan orang yang setiap malam itu beribadah, padahal cangkruk di warkop. Oh, ya ini nomor 1 ini. Nomor 2, ada riak dalam pakaian dan penampilan. Riak dalam pakaian dan penampilan. Ada. Contohnya banyak yang kayak begini. Bu, mohon maaf, ada orang itu yang mampu dia, kaya, orang kaya, ya, orang kaya, orang mampu. Tetapi pakaiannya, Bu, seperti layaknya orang miskin. Sandalnya, sandal jepit sampai hitam sandal itu, warnanya putih sampai jadi hitam. Ya, terus bajunya ada tambalannya, jahitannya atau sobek dikit itu. Ada orang bilang sama saya, Ustadz lihat si fulan itu. Iya, lihat. Menurut Ustadz gimana? Ya mungkin dia butuh kita bantu. Bagi kita saudara-saudaranya yang lain, ya kita bantu. Loh, so gitu Ustaz. Tapi dia itu kaya itu Ustaz. Cuma dia ini Ustaz orangnya zuhud, low profile. Bukan, kempro kalau begini. Kempro ini. Ya, ibu-ibu sekalian, saya mau tanya nih, mohon maaf itu. Orang paling zuhud di muka bumi ini, Rasul SAW. Tetapi kalau Nabi memakai pakaian, semua sahabat panggil, bersih, kemudian semuanya tertarik, panggil, indah, bagus. Padahal ya bajunya itu, tetapi bersih, harum dan seterusnya, menjaga penampilan. Rasul orang paling zuhud. Dia salah memahami zuhud. Jadi zuhud yang mereka pahami, zuhud ala tasawuf. Apa itu zuhud ala tasawuf? Ala sufi. Bu, mohon maaf, zuhud yang benar itu, arti zuhud yang benar, ya ada zuhud, ada warok, ada zuhud, ada warok. Zuhud itu level paling tinggi, warok itu di bawahnya. Apa Ustaz artinya warok? Apa artinya zuhud? Kalau warok itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang bisa membahayakan dirinya. Orang yang meninggalkan semua hal yang bisa membahayakan dirinya. Itu namanya warok. Atau dengan kata lain, orang yang meninggalkan seluruh perbuatan dosa yang bisa mencelakakan dia. Itu namanya warok. Makanya ibu-ibu yang ada di majelis taklim ini, ibu-ibu maaf. Ibu-ibu tidak menggunjing, ibu-ibu tidak minum khamr, panjenengan maaf, tidak melakukan zina, panjenengan tidak melakukan syirik, panjenengan tidak melakukan bid'ah, semua dosa panjenengan tinggalkan, maka ibu-ibu termasuk warok. Orang warok itu orang yang menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bisa membahayakan dirinya, termasuk meninggalkan semua dosa maksiat. Itu warok. Lah kalau zuhud tinggi levelnya. Apa itu zuhud? Zuhud itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Oh, ini levelnya lebih tinggi. Orang yang meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Contoh, saya mau tanya sama ibu-ibu, makanya saya sering katakan orang zuhud itu orang yang perhitungan betul tentang masalah akhirat. Hitung-hitungan masalah akhirat, bukan hitung-hitungan masalah harta, bukan masalah akhirat. Contoh begini, contohnya orang zuhud.
Mohon maaf ini Bu, yang namanya bercengkrama, berteman dengan teman, guyon dengan teman, ya lama tidak ketemu, ya, lalu kemudian ketika bertemu saling guyon, itu orang zuhud. Dalam hatinya dia berkata, ini kalau saya terus-terusan guyonan begejingan seperti ini, memang lama tidak ketemu. Terus kapan waktu saya untuk baca Quran? Terus kapan waktu saya kan terus tak pakai IG terus ya, terus online terus kapan? Sedangkan banyak ayat Al-Quran yang belum saya hafalkan, banyak kitab-kitabnya para alim ulama yang belum saya pelajari. Saya sendiri belum bisa bahasa Arab, saya sendiri juga belum banyak surat yang tak hafalkan. Jangankan 30 juz 30 aja gak hafal-hafal. Lah terus kalau saya guyonan, tak pakai jalan-jalan, terus bercanda, terus WA-an terus, kapan waktu saya untuk ibadah? Itu orang zuhud. Hitung-hitungan. Itu orang zuhud. Bercengkerama sekedar. Ya. Seperti itu. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, maka bukan yang tadi saya kasih contoh tadi, kaya raya tapi bajunya seperti layaknya orang miskin, katanya low profile, yaitu orang zuhud. Bukan, kempro. Kalau kau punya rezeki beli, syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nih ibu tak tunjukkan. Ayo. Soal targetnya dibuka. Saya target dibuka jilid 4. Minta tolong Bu, jilid 4. Nomornya Bu 1914. 1914. Perhatikan Bu, ibu-ibu sekalian ya. Katanya Nabi, siapa yang punya 4 ini? Siapa yang punya 4 ini? Nanti kita dengarkan. Siapa yang punya 4 ini, maka dia dijamin bahagia dunia plus bahagia akhirat. Yang punya 4 ini. Silakan Bu, poin yang bawah Bu, yang bawahnya aja. Poin yang B, 1914 poin B, yaitu dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Langsung aja Nabi SAW bersabda, langsung artinya Bu, poin B bawahnya. Ada 4. Baiknya. Ada 4 perkara yang termasuk kebahagiaan. Ulang lagi. Ada 4 perkara yang termasuk kebahagiaan. Nomor 1, wanita atau istri yang solihah. punya istri solihah atau pasangan hidup yang soleh atau solehah. Jadi kalau ibu-ibu punya suami soleh, kalau laki-laki punya istri solehah, iya, tapi belum cukup. Nomor 2, Tempat tinggal yang luas. punya rumah yang besar, yang luas. Rumahnya besar, luas. Ya. Nomor 3, Tetangga yang baik. punya tetangganya tetangga soleh, semuanya sudah ngaji semua. Tuh, punya kendaraan mewah, lux, enak. Sudah punya istri cantik, solehah, punya rumah makro besar, kendaraannya nyaman, tetangganya baik-baik semua. Bahagia dunia akhirat. Ayo, cocokkan sama zuhud modelnya kayak tadi. Yang kaya raya bajunya tambalan semua, katanya zuhud, nggak masuk. Oh, Nabi mengatakan rumah besar, kendaraan nyaman. Loh, ini Nabi loh ini yang mengajarkan. Bu, maaf ya, maaf. Rumahnya besar, mobilnya mewah, tetangganya orang baik-baik, istrinya tidak solihah, kiamat. Istrinya khianat, kiamat. Kiamat Bu. Bu, mohon maaf ibu-ibu sekarang, punya mobil mewah, rumahnya besar, tetangganya soleh-solehah, baik-baik tetangganya, semua pada taklim tetangganya, ngerti mana sunnah mana bid'ah, masya Allah. Tapi punya suami yang tidak soleh, suka chattingan sama wanita yang bukan mahram, kiamat, gak akan bahagia, gak akan bahagia. Saya mau tanya sama ibu-ibu, mana yang ibu-ibu pilih? Memiliki seorang suami yang kaya raya milioner tapi tidak soleh, atau suami miskin tapi soleh? Soleh. Mana? Punya suami miliaran rupiah tapi nggak soleh. Gimana? Gak ada ini. Dia pilih kaya tapi soleh. Ya Allah, tetap kaya itu nggak bisa tinggal ya, pilih kaya.
pilih suami kaya yang soleh katanya. Baik ya. Nah, saya lupa saya ceramah ada di mana ini. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Jadi sekarang mohon maaf, istrinya solihah, suaminya soleh, rumahnya besar, tetangganya baik-baik, soleh-solehah, kendaraannya mogokan. Nggak nyaman. Mau taklim mogo, nggak nyaman. Iya. Suami istri soleh-soleh, Masya Allah, rumah makrum besar, kendaraan mewah nyaman, tetangganya tidak soleh-soleh. Kita beli apa mesti diintip. Ngomong sama, ngomong sini. Enak kira-kira hidup di masyarakat kayak begini? Nggak nyaman. Kita beli apa? Allah atas nyicil lah. Ya kaya. Dijadikan omongan, nggak enak. Makanya punya empat ini bahagia dunia, bahagia akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya. Lanjut, riya yang nomor 2 tadi dalam masalah pakaian, penampilan, termasuk diantaranya lagi yaitu nomor 3, riya dalam perkataan. Wadah, riya dalam perkataan. Contoh yang nomor 3 ini riya dalam perkataan. Bu, kalau ngomong difasih-fasihkan, ya, dikit-dikit kalau ngomong sama orang, ya, Pak nanti datang ya acara saya, insya Allah, gak pakai air, itu insya Allah biasa Hamzah, bukan air, insya Allah, ya, mentang-mentang sudah ikut taklim, ngomong di masyarakatnya belum pernah ikut taklim, dikit-dikit, woi, katanya iki sampai disebut Pak Toyib namanya dirubah itu loh, Pak Toyib jadi Pak Toyib ya, seperti itu ya, dikit-dikit antum ya, masyarakatnya nggak tahu apa itu antum ini kalau hidup di desa atau apa ya, nggak ngerti. Sampai ada seorang ikhwan mungkin baru belajar ya, seperti itu. Nah, ngomong sama saya, gimana kabar? Sehat, alhamdulillah. Iya. Saya tanyain, karena ini majelis taklim. Bapak tinggal di mana? Ya, Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di ini, Sir. Oh iya. Gitu. Baru dia cerita. Antum tadi bawa istri, ya. Terus istri antum tadi itu, ya. Istri antum tadi datang ke pengajian ini. Sita. Antum tadi bawa istri. Maksudnya antum, loh, ya istri saya. Loh, istri anak, bukan antum. Kalau istri antum bujuku, bujuku kan gomong. Makanya bingung. Apa bujuku digomong? Sebentar. Maksudnya istri antum pengajian. Iya. Istri saya, loh bukan saya. Loh, berarti Bapak salah menyebutkannya. Istri anak. Oh ya, apuan tak lagi, ketat lagi. Udah. Kalau Anda masyarakatnya belum paham, jangan diarap-arapkan. Pakai bahasa sesuai dengan masyarakat kita seperti itu. Kecuali mereka sudah taklim, barulah afwan, asif yang halus ya, afwan. Terus kalau ustaz apa? Enggak tak. Sahabat hati. Ya, baik. Jadi tolong riya dalam perkataan. Ya. Jadi kadang-kadang dikit-dikit itu salah menempatkan perkataan. Misalnya begini, ditanya, nanti antum itu ya, ini sebentar lagi kan waktunya antum ya. Wallahu a'lam. Dikit-dikit mesti wallahu a'lam. Ada lagi karena beragama baru ngaji, salah menempatkan. Lihat sesuatu yang bagus, yang indah, subhanallah, salah. Melihat yang menakjubkan itu ucapannya Masya Allah. Melihat kemungkaran membaca subhanallah. Itu nanti
Ustadz baru ketemu. Astagfirullah. Ini kok setan. Saya salah apa sama ibu sehingga ibu istighfar lihat saya. Ya Allah, salah benar. Jangan, nggak usah lah, nggak usah. Ya artinya, ya biasa saja. Ya, baik kecuali kalau ini kan ibu-ibu sudah pada taklim, paham lah. Gak apa-apa kita ngomong anak, antum, anti, antuna, biasa ya. Tapi kalau nggak biasa, ya seperti itu. Sampai kadang-kadang ada ibu-ibu itu takut tersinggung. Ya, anti nanti itu nanti datang ya. Iya. Cari Google. Apa artinya anti? Tiba mati kawan kamu. Oh iya. Ya Allah, harus lihat Google dulu cari anti. Tolong yang baru belajar, ya tolong kita yang sudah belajar harus bisa menempatkan diri. Ya, baik. Kita lanjutkan. Itu yang nomor 3, riya dalam perkataan. Ya. Terus riya dalam perbuatan. Contohnya riya dalam perbuatan adalah ya seperti cara berjalan seperti orang yang congkak, arogan, membusungkan dada, riya, pamer ya. Termasuk juga tadi sudah saya kasih contoh dahinya dihitamkan supaya disebut orang yang rajin tahajud atau rajin sujud ya, dan seterusnya. Banyak sekali ya, menggerak-gerakkan tangan ya supaya disebut orang yang rajin berzikir ya, dan seterusnya. Ada pun yang kelima terakhir, riya dalam masalah teman dan sahabat. Riya dalam masalah teman dan sahabat. Contohnya apa? Contohnya berbangga-bangga kalau ada orang soleh datang ke rumahnya. Oh, jadi dia ngomong, ya, wah itu Ustadz Fulan, disebut Ustadz kita yang kibar-kibar, yang besar-besar, ya. Ustadz kita yang senior-senior itu disebutin. Ustadz itu sudah pernah ke rumah saya, Ustadz makan di rumah saya, pernah istirahat sebelum taklim itu mampir ke rumah saya. Bangga, nggak perlu. Kita itu bangga karena kita ambil ilmunya Ustadz ini. Ya, nanti ada datang ke pengajian hanya kepingin foto sama Ustadznya. Ustadz foto Ustadz ya, foto sama Ustadznya, taruh status. Oh iya, hari mari foto sama Ustadz siapa? Saya sebut namanya ya. Ustadz besar, Ustadz ternama di beberapa media sosial, nama-nama beliau ini berseliweran dan seterusnya, bangga dan seterusnya. Mestinya bangga itu karena diambil ilmunya. Nah, itu ya, baik, hati-hati masalah ini, hati-hati. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi itu riya dalam teman dan sahabat. Baik ibu-ibu sekalian, sudah hampir pukul 10 ya. Tanpa terasa ber1,5 jam kita ini taklim. Saya bukan tanya jawab saja. Saya cukupkan sampai yang nomor 2. Materi nomor 3, macam dan perbedaan syirik. Ini akan kita bahas pada kajian berikutnya, insya Allah. Silakan yang mau bertanya. Silakan, Ukti. Kasih mic-nya. Ya, silakan. Ya, silakan. Langsung aja, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Ustaz, saya ini kan penjual online. Ya. Makanan saya itu saya online kan. Jadi kalau setiap ada order yang masuk itu saya pasang di status WhatsApp dan serta testimoninya. Apakah itu termasuk Ria? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita punya satu usaha lalu kita online kan, ya supaya usaha kita tadi bisa dilihat oleh orang-orang yang tercatat di HP kita, maka ini bukan termasuk yaitu riya, bukan. Karena tujuannya adalah ingin berdagang. Yang tidak boleh itu adalah memasang status yaitu barang dagangan kita di dalam masjid. Itu nggak boleh. Di dalam masjid atau di halaman masjid yang ada pagarnya. Jadi tempat parkir ibu-ibu itu karena di depan itu pagar, maka dalam hal ini maka itu termasuk wilayah masjid, sehingga berlaku di situ boleh sholat di sana karena itu masuk masjid. Sedangkan yang di luar pagar itu bukan wilayah masjid. Jadi kalau mau bisnis online untuk mencantumkan barang dagangan kita ke status ya atau media sosial, ya harus keluar.
seperti itu. Nah itu yang tidak diperbolehkan ya. Tapi kalau kita berbisnis kita masukkan boleh, dan itu tidak masuk kategori riya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi ini Ustaz berbicara tentang riya ini, kadang kita di grup itu ada yang meninggal, misalkan laki-laki, Ya. terus yang menyampaikan Allahumma ghfirlah kan untuk perempuan. Ya. Bagaimana cara kita menegurnya? Padahal kita sungkan juga Ustaz, kan kayak Padahal apa? Sebentar, padahal. menegurnya kan salah. Kalau laki-laki berlahu, Ya. kalau perempuan berlaha. Tapi Ya. kita menegur orang yang salah menyampaikan ini sungkan. Jadi bagaimana Ustaz? Nah. Enaknya Ya. Nah, menyampaikannya agar supaya jangan ria lah istilahnya, karena belajar bahasa Arab jadi agak mengerti hahunya itu. Tapi Ya. yang menyampaikan langsung kirim share itu kan belum paham. Ya. Jadi bagaimana kita supaya jangan ria menyampaikan salah bahwa tulisan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, untuk menasihati amar ma'ruf nahi munkar, caranya ada 3. Yang pertama adalah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, yaitu dengan tangan. Maksudnya dengan tangan ini kekuasaan, dengan power. Kalau kita misalnya admin di grup itu kita punya kekuatan, power. Atau misalnya kalau dalam rumah tangga orang tua, atau misalnya kalau dalam yang skop besar RT RW, ini harus menasihati warganya yang menyimpang. Dalam skop pembahasan yang kecil tadi, kita admin di grup itu, maka harus diingatkan ya, caranya adalah tidak di grup itu, tetapi japri, langsung wapri, langsung mohon maaf, sekedar memberikan nasihat, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kepada anti salah dalam penulisannya. Semestinya Allahumma firlahu, karena dokirha itu untuk wanita, sedangkan yang wafat untuk laki-laki. Langsung ke orangnya, karena kita admin, kita harus ingatkan. Kalau misalnya kita tidak punya kekuasaan itu, kemampuan, maka caranya amar ma'ruf nahi munkar yang kedua adalah dengan lisan. Kita bukan admin, maka caranya kita lihat di grup ini salah, langsung aja kita jawab, chat pribadi langsung. Afwan bukti saya sedikit memberikan berbagi ilmu, nah itu ya. Bahwasanya yang pernah saya ketahui, kalau yang meninggal laki-laki pakai domir hu, kalau perempuan domirnya ha, kalau banyak orang hum, dan seterusnya. Itu aja cukup. Sudah. Atau kalau misalnya sudah kita nasihati ternyata dia masih seperti itu, maka yang ketiga terakhir, doakan dia supaya dapat hidayah. Ya, ajak dia untuk taklim, misalnya kajian bahasa Arab, supaya tahu kata ganti itu apa saja, seperti itu. Dan kalau nasihat kita diterima, alhamdulillah. Kalau nasihat kita tidak diterima, nggak usah sakit hati dan tidak perlu marah. Justru doakan dia, karena dia saudara kita. Karena kita dulu juga seperti dia, nggak paham juga. Maka doakan supaya dia diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Tidak ada, kita tutup. Iya, terakhir. Wadah, nanti 2. Ya, hati dulu, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi katanya yang di halaman masjid termasuk ruangan masjid ya? Ya. Seandainya saya COD-an di teras atau jualan di halaman itu boleh kan enggak ya berumum amalan? Yang masuk ke, barakallahu fiik. Jadi kalau yang masuk bagian dari masjid itu adalah, kalau masjid itu ada pagarnya, ada pagar ya pembatasnya, maka semua yang ada di dalam pagar itu adalah wilayah masjid, sehingga di dalamnya berlaku hal-hal yang terkait dengan masjid, termasuk sholat. Makanya orang kalau misalnya penuh masjid ini, ingin tahiyatul masjid, dia datang terakhir, maka di halaman itu bisa, karena ini masuk wilayah masjid. Termasuk itikaf, karena jumlahnya padat yang itikaf, sehingga dia harus itikaf di luar, yaitu di halaman selama ada pagarnya. Sehingga untuk jual beli tidak boleh dilakukan di situ. Dia harus melakukannya di luar pagar. Tetapi kalau pagar masjid itu tidak ada pembatasnya, tidak ada pagarnya, maka dalam hal ini apa yang kita lakukan di halaman itu tidak masuk kategori
masjid. Termasuk COD atau apa, kalau seperti ini, maka tempat parkir mobil ini tidak boleh dilakukan di situ. Ya harus di luar, karena ini termasuk bagian masjid ini. Ya, pagarnya itu kan? Nah, pagarnya itu pengintar. Di luar itu, di luar pagar itu, kalau mau membayar atau apa, termasuk promo umroh, termasuk apa dan seterusnya, gitu ya, maka ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bilang sama saya, Ustaz, bagaimana kalau ada seorang ustaz yang dia itu memakai gamis yang dengan merek tertentu? Dengan merek tertentu, ada merek. Ada merek. Apakah ini termasuk jual beli? Innamal a'malu binniyat. Ya semua tergantung niat ustaznya. Kalau ustaznya itu menjadi endorse, yang mana kalau misalnya itu banyak orang yang membeli dia dapat royalti, maka haram dia pakai, nggak boleh. Karena sama dengan mempromokan itu. Jual beli dalam masjid, nggak boleh. Otomatis sudah orang akan lihat, bagus bajunya, merek apa tuh itu. Semakin banyak orang beli dan dia dapat royalti dari pembelian itu, maka nggak boleh. Tapi kalau dia memakai itu sekedar memakai, orang mau beli terserah, mau nggak beli, dan saya nggak dapat royalti atau apa, nggak ada pihak-pihak tertentu sponsor saya mewakili sponsor, nggak ada, nggak apa-apa. Paham sampai di sini ya? Innamal a'malu binniyat. Setiap amal bergantung pada niat. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bu ya. Ya, silakan terakhir penutup. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, gimana kalau misalnya ada seseorang yang meninggal terus dia punya hutang? Itu kan tanggung jawabnya keluarga. Misalnya kalau keluarganya tidak mau bertanggung jawab, gimana Ustaz? Sekian, terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka saya target buat tadi. Dibuka nomornya, jilid 4. Sudah dimasukkan semua buku itu. Ya, sebentar lagi kita akhiri. 1811. 1811. Bagaimana dengan orang yang meninggal masih punya utang, keluarganya nggak mau melunasi utangnya, kasihan mayatnya. Kita dengarkan 1811. Ayo dibaca 1811. 1811. Ya baca, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Isi sabdanya, ruh seorang mukmin itu, ulang lagi. Ruh seorang mukmin itu terhalangi atau masuk surga karena hutang-hutangnya hingga dilunasi. Ruh seorang mukmin itu terhalangi untuk masuk surga. Gak pakai atau, langsung aja, ulang lagi. Ruh seorang mukmin. Ruh seorang mukmin itu terhalangi masuk surga karena hutang-hutangnya hingga dilunasi. Jadi dia nggak bisa masuk surga sampai hutangnya dilunasi. Bahkan 1812 dibaca, 1812 baca. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki meninggal dunia. Terus, maka kami memandikannya, mengafaninya, dan membalurnya dengan wewangian. Terus, kemudian kami membawanya kepada Rasulullah SAW. Begitu dibawa ke masjid, apa kata Nabi? Salatkanlah ia. Maka beliau melangkah satu langkah, lalu bersabda, Apa kata Nabi? apakah ia mempunyai tanggungan hutang? Apakah mayat ini punya hutang? Apa jawaban para jamaah? 2 dinar. 2 dinar hutangnya, wahai Rasulullah. Lanjut. Maka beliau berbalik, lalu hutangnya itu ditangguh oleh Abu Qatadah. Nah, lalu hutangnya, bawanya, cerita bawanya. Kemudian kami mendatanginya dan Abu Qatadah berkata, Iya. 2 dinar itu tanggunganku. Terus, Maka Rasulullah SAW bersabda, Iya. apakah dengan pernyataan tersebut hak orang yang memberi pinjaman sudah ditunaikan? Apakah 2 dinar kalau sudah dilunasi, mayat ini sudah tidak punya hutang lagi? Lanjut. Dan mayit terbebas darinya. Ia menjawab, ya. Ya. Akhirnya Nabi mau menyolatinya. Awalnya nggak mau nyolati Nabi karena punya hutang. Nabi tidak mau menyolati jenazah yang punya hutang. Terus kemudian setelah itu, Kemudian 1 hari sesudah itu beliau bersabda, nah, mayat itu sudah menginap dalam kubur 1 hari, 1 malam. Apa kata Nabi besoknya ini kejadiannya? Apa kata Nabi? apa yang telah dilakukan oleh 2 dinar itu? Kenapa 2 dinar itu kok belum ditutup? Loh, kok bisa tahu Ustaz Nabi itu? Diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Kemana? Kenapa kok 2 dinar itu belum ditutup? Terus lanjut. Aku berkata, saya belum membayarnya. Saya belum membayarnya. Sampai akhirnya
dia baru meninggal kemarin. Terus? Lalu keesokan harinya. Berarti 2 hari mayat itu sudah mendekam dalam kubur. Apa katanya Nabi? Keesokan harinya beliau datang lagi kepadanya dan Abu Qatadah berkata, saya telah melunasinya. Sekarang hutangnya itu tak lunasi wahai Rasulullah. Lalu apa sabda Nabi? Maka Rasulullah SAW bersabda, sekarang kulit si mayit itu sudah dingin. Dingin. Kulit mayit itu sekarang sudah dingin. 2 hari panas kulitnya dalam kubur. Kenapa? Karena utangnya. Karena utang, kasihan. Maka hadis-hadis seperti ini sampaikan ke keluarganya. Jangan ribut masalah warisan. Kalau kau ingin disebut anak yang berbakti, ini loh baktimu yang terakhir kepada orang tua adalah dengan yaitu menutup hutang-hutangnya. Seperti itu. Maka dalam hal ini percuma anaknya mendoakan Allahumma firlahu warhamhu, anaknya mengumrohkan orang tua, anaknya menghajikan orang tuanya. Sedikit-sedikit anaknya kalau sodako diniatkan kepada orang tua, kalau nanti idul kurban itu kurbannya juga diniatkan untuk orang tua. Tapi orang tua punya utang masih belum tertutup, percuma. Maka nggak akan diterima. Kasihan mayit ini, tersiksa dia. Oleh karena itu tutup hutangnya. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri kajian kita dengan kafaratul majelis. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.